Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita telah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya saudara, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya mati dan menerima penghukuman, menerima murka Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya demi menyatakan kasih sayangnya kepada setiap manusia yang mau menerima kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan menerima kasih sayang Tuhan? Tentu saja tidak, saudara. Orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang Tuhan akan menerima penghukuman sebagai akibat dari dosa-dosanya. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita tidak sempurna. Tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan, saudara, bagaimana supaya kita dalam ketidaksempurnaan kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ke depan, bahkan di kekekalan nanti, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebagai dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, objektif, penafsiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 31 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya.
Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan: cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan: maka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Di mana firman Tuhan ini diberi kepada orang Israel, saudara, saat mereka masih ada dalam pembuangan, saat mereka masih ada dalam situasi sulit, menderita, dan kesusahan. Kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup tidak takut akan Allah. Bahkan mereka tidak mentaati perintah-perintahnya, terutama hukum Sabat yang mereka langgar pada waktu itu, saudara. Dan akibat dari itu, mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka berada di dalam pembuangan, Allah menegaskan bahwa Dia tetap mengasihi mereka. Sehingga di ayat 20 firman-Nya berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa terhadap setiap pelanggaran ada akibat yang harus ditanggung. Terhadap setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan ada akibat yang harus ditanggung dari itu, seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi hal yang harus kita sadar adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun kita menerima hukuman atas ketidaktaatan kita, Allah tetap menyayangi kita. Mungkin hari ini, saudara, ada saudara yang begitu sadar bahwa saudara mengalami masalah, saudara mengalami satu persoalan, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang menderita dan saudara tahu bahwa itu karena kesalahan
dan pelanggaran saudara, itu merupakan hukuman bagi saudara. Dalam situasi yang demikian saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tertipu, yang membuat mereka merasa tidak layak, yang membuat mereka bahwa merasa hina dan tidak layak lagi diterima di hadapan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan, akhirnya mereka hidup hancur-hancuran. Kenapa saudara? Karena ketika mereka terjatuh, ketika mereka mengalami atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan kemudian mereka menerima akibatnya hukuman atas itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditipu oleh iblis, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, akhirnya mereka hidup bergelimang dosa. Sering orang bilang saudara, sepala basah berenang sekalian. Itu tipuan iblis saudara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi itu Tuhan tetap menyayangi saudara. Memang ada akibat yang harus kita terima, tapi dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap menyayangi kita, sehingga kita seharusnya bersikap benar, bertindak benar kemudian, bukan pada akhirnya merasa diri tidak layak dan kemudian melakukan dosa semenjadi-jadinya. Orang Israel, mereka melakukan kesalahan dalam konteks ini. Mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan karena pelanggaran mereka itu. Tetapi sekali lagi, saya baca ayat 20 itu saudara, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ketika saudara, umat Tuhan atau saya dan saudara menerima hukuman atas dosa kita, dengar saudara, Allah mengenang kita sebenarnya. Hatinya sedih melihat kita menerima hukuman. Hatinya sedih melihat kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara pernah mungkin menghukum anak saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, menghukum anak saudara karena dia melakukan satu kesalahan, dan setelah menghukum dia, kemudian saudara sendiri menangis. Kenapa saudara menangis? Karena sebenarnya saudara begitu mengasihi dia, dan saudara tidak ingin dia menangis, saudara tidak ingin dia menderita, tapi untuk mendidik dia supaya jangan melakukan hal yang sama, saudara harus memberikan hukuman kepada dia. Tetapi ketika saudara menghukum dia, apakah saudara tidak menyayangi dia lagi? Tentu saja kita sangat menyayangi dia. Hukuman itu adalah supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Demikian juga saudara, saat kita menerima penghukuman, jangan tertipu oleh iblis. Jangan sempat saudara berpikir bahwa saudara tidak layak, saudara sudah dibuang, saudara tidak dikasihi Tuhan lagi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Dia mengingat umatnya yang sedang menderita. Dia mengingat umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Aku terkenang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan kalimat terakhir itu yang luar biasa, saudara, dia tegaskan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun, tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita. Artinya Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menerima hukuman atas kesalahan dan pelanggaran saudara. Saat itu pun Tuhan masih menyayangi saudara. Dia harus mendisiplin saudara, dia harus mendidik kita. Tetapi
Dia tetap masih menyayangi kita. Nah sekarang, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita ambil? Sehingga kita akan menerima dan mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang bagaimana yang harus kita miliki? Lihat saudara, sebelum Tuhan berkata di ayat 20 bahwa tidak aku harus menyayanginya. Di ayat 18 dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi ada yang dia dengar dari Efraim, yang menggambarkan umatnya, mewakili umatnya sebenarnya. Ada yang dia dengar dari umatnya, sehingga ayat 20 dia berkata, tidak aku harus menyayanginya. Apa yang dia dengar saudara? Apa yang didengar Tuhan yang membuat Tuhan berkata, aku harus menyayanginya? Sekali lagi ayat 18 itu, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Yang pertama saudara, mereka berkata, umatnya pada waktu itu berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Waktu itu umatnya berkata, engkau telah menghajar aku. Dan saat mereka dihajar, mereka tidak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tuhan kenapa engkau menghukum kami? Kenapa engkau tega dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak berkata begitu saudara. Tapi mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran itu. Ya karena memang harus dihajar. Karena ada pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak dihajar, maka kebenaran mereka tidak akan mengerti terus. Sehingga mereka akan terus hidup dalam kesalahan jika mereka tidak dihajar saat mereka melakukan kesalahan. Tapi saat mereka melakukan kesalahan dan kemudian dihajar oleh Tuhan, dan mereka menerima hajaran itu, bahkan mereka berkata saudara, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang melatih mereka. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang belum bisa berbuat apa-apa, yang belum bisa membajak, harus dilatih supaya akhirnya bisa membajak dan benar-benar hidupnya berdampak. Anak lembu yang tidak terlatih dan terus tidak dilatih, maka hidupnya tidak akan berguna saudara. Dia tidak akan bisa membajak. Itu sebabnya umatnya pada waktu itu berkata, aku telah dihajar dan aku telah menerima hajaran itu. Kuposisikan diriku seperti anak lembu yang tidak terlatih. Aku siap dihajar supaya aku semakin terlatih dan benar-benar terampil, benar-benar berguna di dalam kehidupanku. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 20 saudara, anak kesayangankah gerangan? Anak kesukaankah gerangan? Sehingga setiap kali aku mau menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menghajar umatnya saat mereka bersalah, berdosa, umatnya berkata, aku terima hajaran Tuhan. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita paham bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita diproses menjadi lebih baik? Adakah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang harus diproses dalam diri kita, dan kemudian kalau Tuhan memproses kita, kita harus berkata seperti umat Tuhan pada waktu itu, kami terima hajaran-Mu Tuhan. Kami anak lembu yang tidak terlatih, kami siap dilatih Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, jika di dalam kehidupan saudara, saudara tahu ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin saat ini saudara sedang menerima akibat dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dengar saudara, bahwa dalam posisi saudara hari ini, terimalah hajaran Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan, siaplah dibentuk oleh Tuhan, siaplah diperbaiki oleh Tuhan.
Sadari bahwa kita seperti anak lembu yang belum terlatih, saudara. Harus dilatih, harus dihajar, harus dilatih, harus dihajar, supaya bisa berjalan lurus. Dan kemudian hasil bajakan itu rapi dan baik, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan. Setiap kita harus siap diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin sifat, karakter, perbuatan, tindakan, pola pikir di dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana Tuhan mau memproses kita. Jangan protes, saudara. Serahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, aku siap Tuhan dan aku terima hajaran. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Itu yang pertama, saudara, yang menjadi alasan sehingga ayat 20 Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayangi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, setelah dia berkata, umatnya berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Yang kedua dia berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua umatnya berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya yang kedua, mereka rindu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan sifat dan karakter dosa itu, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa aku kembali ya Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawa aku berbalik kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. Hal kedua, saudara, kita harus dekat kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan. Untuk Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Tuhan akan memperlakukan mereka juga berbeda. Allah tidak pilih kasih. Tetapi kalau seseorang hidup begitu dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang berbeda dari yang lain, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itulah yang namanya mengasihi dengan adil. Orang yang begitu dekat dengan dia dikasihi berlimpah-limpah. Itu sebabnya, saudara, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui kasih sayangnya yang dinyatakan kepada kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya sudah melihat sebagai gembala dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menerima upah yang berbeda dari Tuhan. Menerima kasih sayang yang berbeda dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kisah seorang anak muda. Anak muda ini seringkali diejek oleh karena kondisinya yang miskin. Kalau dia pakai sepatu, seringkali sepatunya sepatu yang robek, bajunya juga demikian. Dan setiap kali dia datang ke gereja, seringkali dia mendapat bulian. Mengejek keberadaannya, mengejek sepatunya yang bermulut, kata orang. Tetapi orang ini tidak protes dengan apa yang dia alami, karena dia sadar bahwa protes tidak ada gunanya. Yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan,
Dan ketika dia hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, saudara, akhirnya dia mengalami perkara besar. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya yang berlimpah dalam hidup orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sekarang, saudara, dia punya perusahaan yang sampai ke luar negeri, saudara. Dia punya perusahaan yang maju sampai go internasional. Orang yang dulunya diejek, orang yang dulunya dianggap rendah, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia mengambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kasih sayang yang berbeda bagi dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau engkau mau mengalami kasih sayang yang berbeda dari Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Saya mengalami di mana orang-orang yang saya didik dari dulu, saudara, dari masa kecil mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan memberkati mereka dari jemaat yang lain. Sekali lagi, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang membuat Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang ketiga, ayat 19, di sana dikatakan, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Yang ketiga, saudara, pengakuan dari umat Tuhan pada waktu itu adalah pengakuan penyesalan dan pertobatan yang sungguh, di mana dia berkata, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dia tidak hanya siap dihajar oleh Tuhan, dia tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya balik lagi melakukan hal yang sama, sehingga jatuh bangun. Tidak, saudara. Umat-umat Tuhan waktu itu menegaskan bahwa sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, ada satu penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan bahkan dia berkata, sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Mereka merasa malu dan bernoda atas pelanggaran, atas kesalahan, sehingga menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga yang akan membuat Allah menyatakan kasih sayangnya berlimpah bagi seseorang, bagi umat-umatnya, adalah ketika umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Bertobat dengan sungguh. Sesudah aku berbalik, aku menyesal. Hari ini, saudara, adakah pertobatan sungguh yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita pasti ada pelanggaran, setiap kita pasti ada kesalahan. Dan mungkin hari ini pun saudara sedang menyadari satu kesalahan yang sedang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tidak cukup sampai di sana, saudara. Tidak cukup hanya menyadari. Tetapi hari ini firman Allah menegaskan bahwa harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, di mana kita telah belajar dan merenung ketika orang Israel melakukan kesalahan. Mereka melanggar firman Tuhan, saudara, dan kemudian mereka menerima akibat dari pelanggaran mereka itu, sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi saat mereka dihukum, saat mereka di pembuangan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap menyayangi mereka.
Tak dapat tidak, aku mengenang Tuhan menyayangi setiap kita hari ini, saudara. Apapun pelanggaran saudara, dan mungkin bahkan saat ini saudara sedang menerima hukuman atas pelanggaran itu, Tuhan menyayangi kita. Dan kasih sayang yang berlimpah itu akan kita alami sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita seperti orang Israel yang pada waktu itu berkata, "Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu tak terlatih." Artinya saudara, kita siap diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadi syarat kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lalu kemudian mereka juga berkata, "Bawa aku kembali supaya aku berbalik." Artinya mereka rindu dekat dengan Tuhan kembali. Setelah mereka dibuang oleh karena pelanggaran mereka, akhirnya mereka rindu dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sama seperti orang Israel pada waktu itu, rindukanlah untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar bahwa orang Israel juga mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga akhirnya mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya baca kembali ayat 20, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya." Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak, Tuhan pasti menyayangi saya dan saudara ketika kita siap diproses menjadi pribadi menjadi lebih baik. Tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita berubah hari demi hari, bertobat dengan sungguh hari demi hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan mempraktekkan firman Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, dan rindu untuk bertobat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman-Nya, kita terapkan firman-Nya, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana hari ini kami kembali sudah merenungkan bahwa Engkau begitu rindu menyayangi kami. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya kami menerima kasih sayang-Mu, bahwa kami harus siap dihajar dan diproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kami. Kami harus siap dibawa lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami harus siap bertobat dan bertobat lagi. Maka dengan demikian kami akan mengalami kasih sayang Tuhan. Kami pegang janji-Mu, tidak dapat tidak, Engkau pasti akan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara.
Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus.
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha,
pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka
untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.